Halo Mas Bro and Mbak Sis, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita akan melanjutkan sesi review smartphone dari Samsung yaitu Galaxy J7 versi 2016. Melihat bentuk smartphone ini nampak tidak jauh berbeda dengan perangkat yang udah kita review sebelumnya yaitu Samsung Galaxy J5 versi 2016 juga, dimana yang menjadi pembeda kedua smartphone ini yaitu ukuran layarnya. Jadi untuk Galaxy J5 versi 2016 itu mengusung layar 5,2 inci, sedangkan pada J7 versi 2016 ini mengusung layar seluas 5,5 inci. Untuk bahan materialnya sendiri juga nggak jauh berbeda, sama-sama plastik untuk bagian belakang covernya ini, dan juga untuk bagian framenya itu berbahan metal. Lalu di sisi kanan kita akan menemukan tombol power, kemudian di sisi kiri akan menemukan tombol volume. Untuk tata letaknya sendiri juga nggak jauh berbeda ya nih. Untuk kamera depannya, LED flashnya yang di kamera depan, lalu tombol menu atau tombol home-nya dan tombol kapasitif ini nggak jauh berbeda letaknya. Dan yang pasti kedua smartphone ini bisa dibuka cover bagian belakangnya. Untuk tata letak kartu SIM dan kartu micro SD nya pun juga plug alias sama persis. Juga baterainya ini bisa dilepas. Seperti yang sudah kita katakan di awal, layar dari Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini seluas 5,5 inci. Resolusinya itu mirip dengan J5 versi 2016 yaitu SD. Tapi jangan salah, meskipun resolusinya SD, panel layar yang digunakan pada smartphone ini yaitu Super AMOLED LED. Jadi gimana ya? Ya nyaman dilihat lah pokoknya ya dengan panel Super AMOLED LED ini. Sayangnya Samsung tidak melapisi layar pada smartphone ini dengan pelindung layar seperti Gorilla Glass atau Dragon Trail Glass atau kawan-kawannya itu ya. Jadi kita perlu berhati-hati dan kalau bisa dipasangi anti gores biar nggak kebaret-baret. Untuk desain antarmuka Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini nggak asing lagi, dimana telah menggunakan TouchWiz UI. Dan basis Android yang digunakan pada Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini yaitu Android versi 6.01 Marshmallow. Selain itu juga bagi yang bosan dengan tampilan itu saja, kita bisa menggantinya melalui aplikasi tema karena Samsung menyediakan pilihan tema yang bervariatif, dari yang gratis hingga yang berbayar pun juga ada. Namun jangan khawatir, tema gratisan pun nggak kalah keren dengan tema yang berbayar juga. Fitur unggulan pada smartphone ini nggak jauh berbeda pada Samsung Galaxy J5 versi 2016, di mana mengandalkan fitur yang bernama Ultra Data Saving. Jadi untuk browsing itu bisa menghemat paket data atau kuota data berkat penggunaan dari Opera Max. Jadi bila menggunakan fitur Ultra Data Saving ini kita bisa menghemat kuota hingga 50% lebih. Kita pun sudah mencoba dan hasilnya pun benar-benar memuaskan ya. Bisa menghemat kuota hingga 50% lebih. Nah, untuk mengompresi traffic data ini Opera menggunakan server mereka sendiri berupa VPN alias Virtual Private Network sehingga kita bisa menghemat kuota hingga 50% lebih. Kemudian ada fitur One Handed Operation di mana kita nggak asing lagi. Ini fitur untuk menjadikan layar smartphone ini lebih kecil. Jadi saat digunakan dengan satu tangan tuh lebih nyaman, lebih enak, dan caranya pun juga sama seperti yang udah kita bahas pada Samsung Galaxy J5 versi 2016, yaitu dengan cara menekan tombol home atau tombol menu ini secara 3 kali secara cepat. Dan sayangnya kita nggak bisa mengatur besarnya ukuran layar yang udah diperkecil ini. Jadi hanya bisa mengganti letak posisinya di kiri atau di kanan. Lalu ada juga tombol pintas untuk mengakses kamera yaitu dengan cara menekan tombol home atau tombol menu secara 2 kali secara cepat. Dan cara ini juga bisa digunakan meskipun layar smartphone mati atau dalam keadaan terkunci. Lalu ada Smart Alert di mana Smart Alert ini bakal memberikan notifikasi getar pada kita bila smartphone ada panggilan tak terjawab atau ada SMS masuk. Jadi saat diangkat smartphone ini akan getar. Dan yang terakhir ada fitur Easy Mute. Lalu ada juga fitur Easy Mode. Jadi Easy Mode dan Easy Mute itu berbeda, di mana fitur Easy Mode ini akan menjadikan icon-icon menu menjadi lebih besar. Gak cuma icon aja, tapi tulisan pada smartphone ini juga menjadi lebih besar. Jadi mungkin untuk orang tua atau mungkin Anda yang memiliki jari yang besar, dengan adanya fitur Easy Mode ini sangat membantu penggunaan smartphone ini. Sayangnya pada Samsung Galaxy J5 dan J7 versi 2016 ini tidak dilengkapi dengan LED notifikasi. Jadi misal ada panggilan tak terjawab atau mungkin ada pesan BBM, WhatsApp, Line atau email, kita nggak bisa tahu karena nggak ada LED notifikasinya. Samsung juga menyatakan fitur yang menarik yaitu Outdoor Mode, di mana fitur ini akan menjadikan layar smartphone ini menjadi lebih cerah dan memudahkan Anda saat digunakan di luar ruangan. Jadi nggak perlu nutup-nutupi layar dari atas gitu ya.
Kemudian ada screen mode di mana kita bisa mengoptimalisasikan layar pada smartphone ini, dan Samsung pun memberikan 4 opsi pilihan, yaitu Adaptive Display, AMO LED Cinema, AMO LED Photo, dan Basic. Membahas soal kamera, sensor kamera pada Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini mirip dengan Samsung Galaxy J5 versi 2016, di mana pada bagian belakang ini memiliki sensor sebesar 13 megapiksel dengan bukaan 1,9 dengan LED flash, sedangkan kamera depannya itu sensornya sama juga, yaitu 5 megapiksel dengan bukaan 1,9 dan ada LED flashnya juga. Pilihannya pun lengkap, mulai dari efek filter, ada timer, ada fitur SDR, kemudian juga ada mode-mode foto seperti Pro, Panorama, Continuous Shoot, Beauty Face, Sound and Shot, Sports, dan Night. Nah, bila memilih mode Pro, kita hanya bisa mengatur white balance, ISO, dan exposure saja. Untuk hasilnya pun bisa kami katakan mirip dengan Samsung Galaxy J5 versi 2016 karena kedua smartphone ini memiliki sensor yang sama, sehingga nggak jauh berbeda ya. Nah, daripada penasaran, langsung aja nih cek hasil kameranya. Soal performa, Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini memiliki performa yang menurut kami di atas rata-rata, karena ya sebagai kakak dari Samsung Galaxy J5 versi 2016. Di sini Samsung menggunakan prosesor yang terbaru, yaitu Exynos 7870 octa-core dengan RAM sebesar 2 GB, serta nggak ketinggalan juga ada pengolah grafis GPU Mali T830 MP2. Untuk RAM-nya sendiri saat posisi standby sekitar 700 hingga 800 MB, dan juga ada ROM sebesar 16 GB yang dapat kita gunakan sekitar 11 GB. Nah, untuk bermain game kami mencoba beberapa game, yaitu Real Racing 3 dan Modern Combat 5 Blackout. Keduanya berjalan dengan lancar, grafik yang ditampilkannya pun juga menurut kami sangat memuaskan karena telah menggunakan GPU Mali T830. Selain itu, kita juga melakukan pengujian sintetis menggunakan aplikasi benchmark, dan inilah hasil-hasilnya. Sayangnya pada pengujian sensor ini Samsung hanya membenamkan 3 sensor, yaitu sensor accelerometer, sensor proximity, dan sensor suara. Jadi bisa dikatakan smartphone ini sangat minim sensor. Untuk speakernya, Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini bisa dikatakan persis dengan adiknya, yaitu J5 versi 2016, dimana suaranya ini keras, nyaring, namun untuk bassnya tuh standar aja. Tapi kami rasa dengan harga segini sudah sangat cukup untuk speaker seperti Samsung. Nah, bagi yang penasaran, dengerin nih. Bicara soal baterai, Samsung Galaxy J7 versi 2016 ini dibekali baterai sebesar 3300 mAh. Kapasitas ini sedikit lebih besar dari Samsung Galaxy J5 versi 2016 yang hanya 3100 mAh. Jadi terpaut 200 mAh, dan untuk penggunaannya ini kami rasa bisa sampai seharian untuk penggunaan normal, karena kami menggunakan dari pagi hari itu untuk bermain game, browsing, mendengarkan musik, menyetel video melalui streaming YouTube, dan juga mengakses sosial media itu sekitar 8 jam lah kurang lebih untuk digunakan. Tapi sayangnya smartphone ini tidak dibekali dengan fitur pengisian cepat seperti fast charging atau sejenisnya, dan saat kita mengisi dari 0 hingga 100% itu sekitar 2 hingga 3 jam, jadi nggak terlalu lama juga. Dengan harga terpaut 500.000 dibandingkan dengan Samsung Galaxy J5 versi 2016, menurut kami tidak ada yang jauh berbeda pada smartphone ini. Hanya saja pada smartphone ini memiliki layar yang lebih luas, yaitu 5,5 inci, dan juga prosesor yang lebih ngebut, yaitu Exynos 7870 octa-core dengan GPU Mali T830. Dari segi desain pun nggak jauh berbeda, serta fitur-fiturnya pun nggak jauh berbeda juga. Sayangnya, seperti Samsung Galaxy J5 versi 2016, smartphone ini tidak dibekali dengan sensor pemindai sidik jari, dimana kita tahu dengan harga 3,5 juta itu kita sudah bisa mendapatkan smartphone dengan sensor pemindai sidik jari.
Nah, itulah review Samsung Galaxy J7 versi 2016. Jangan lupa subscribe channel kami biar ketinggalan informasi seputar unboxing, review, dan giveaway gadget dan smartphone saat ini. Dan juga kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang terkini, yang terupdate, yang terbaru pokoknya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.